Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya, Adam, dalam siaran TV BJN News. Kami awali informasi malam ini dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, di mana dugaan kasus penganiayaan kembali menjadi sorotan publik. Belasan warga desa Jonggon mengaku menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah oknum anggota BRIMOB. Bagaimana kronologi lengkap kejadiannya dan apa tanggapan dari pihak kepolisian? Kami akan hadirkan informasinya untuk Anda. Ringkasan lengkap dugaan penganiayaan 18 warga oleh anggota BRIMOB di Kukar. Berikut adalah rangkuman lengkap dari berbagai sumber berita mengenai insiden dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota BRIMOB terhadap 18 warga di Kutai Kartanegara Kukar. Kronologi kejadian awal, insiden ini bermula dari kejadian pada Kamis, 17 Juli 2025. Di Jalan Poros Jonggon, Samarinda, seorang warga bernama Puji Friyayadi diduga dipukuli oleh sejumlah anggota BRIMOB setelah ia menegur mereka karena menaruh balok kayu yang dianggap membahayakan pengguna jalan. Akibat pengeroyokan ini, Puji mengalami luka fisik dan trauma. Puncak insiden dan kedatangan warga. Kabar mengenai penganiayaan terhadap Puji menyebar cepat di desa Jonggon, memicu kemarahan warga. Keesokan harinya, Jumat, 18 Juli 2025, sekitar 18 warga termasuk tokoh masyarakat dan ketua RT berinisiatif mendatangi markas komando Mako kedua BRIMOB di Tenggarong. Niat mereka adalah untuk meminta klarifikasi dan menyelesaikan masalah secara baik-baik. Namun, alih-alih berdialog, para warga justru disambut dengan tindakan kekerasan. Berdasarkan kesaksian korban, mereka ditarik keluar dari mobil dan langsung dipukuli. Beberapa korban mengalami luka parah dan bahkan sempat tidak sadarkan diri. Kesaksian para korban, salah satu korban, Rohyadi ketua RT 10, menceritakan bahwa ia dan warga lain langsung dipukuli di depan Mako BRIMOB 2, bahkan sebelum sempat menjelaskan maksud kedatangan mereka. Korban lain, Sahmi, menceritakan kengerian saat ditarik dari mobil dan dipukuli. Ia mengaku mengalami luka parah dan trauma berat. Penanganan kasus dan pernyataan resmi, Kapolda Kalimantan Timur, menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden ini dan berjanji akan menangani kasus secara serius. Ia memastikan bahwa proses hukum internal terhadap oknum yang terlibat akan berjalan transparan. Hingga saat ini, 10 anggota BRIMOB sudah dimintai keterangan. Pihak kepolisian juga telah memfasilitasi mediasi antara warga dan BRIMOB. Dalam mediasi tersebut, disepakati bahwa BRIMOB akan menanggung seluruh biaya pengobatan dan kebutuhan para korban. Meski demikian, Kapolda menegaskan bahwa penyelesaian damai tidak akan menghentikan proses hukum internal terhadap para pelaku. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada pihak berwenang. Tahu nggak sih kalian, ada apa dengan BRIMOB Kutai Kartanegara sampai-sampai melukai 18 warga lokal yang tidak bersalah? Insiden memilukan ini terjadi Jumat 18 Juli 2025 kemarin, di mana pada saat itu, awalnya seorang pengepul pisang sekaligus warga lokal yang bernama Puji Friyayadi mendatangi gerbang Mako BRIMOB Kukar untuk mempertanyakan pemasangan balok kayu yang dianggap mengganggu akses jalan umum. Namun, bukannya dijawab pertanyaan tersebut, Puji malah diseret ke dalam markas, dianiaya dengan sangat keji, dan dipaksa untuk menandatangani sebuah surat pernyataan yang tidak dijelaskan isinya apa. Puluhan warga lain yang mengetahui hal ini, keesokan harinya langsung mendatangi markas BRIMOB dengan tujuan meminta klarifikasi secara damai atas apa yang terjadi kepada Puji. Lagi-lagi anggota BRIMOB malah makin membrutal dan menghajar warga. Akibatnya, 18 warga terluka, dan 2 korban harus dirawat intensif karena terluka cukup parah. Brigjen Polisi Arif, Komandan Pasukan 2 BRIMOB yang mengetahui kejadian ini, siap bertanggung jawab penuh dan menanggung seluruh biaya korban, serta akan mengunjungi keluarga korban sebagai empati. Dan beliau pun mengatakan, masalah ini sudah diselesaikan secara damai. Kendati demikian, dirinya tidak akan menghalangi proses hukum jika korban tetap ingin melapor. Jadi, bagaimana pendapat kalian, geng?